Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya Zulfa Koirunisa akan memberikan sebuah sharing terkait materi pengantar ilmu komunikasi. Jadi untuk materi yang pertama saya akan menjelaskan terkait definisi dan bagaimana proses komunikasi itu bisa berlangsung dengan baik dan bisa diterima dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah komunikasi secara umum. Ya, sebelumnya saya ingin menginformasikan ini adalah materi perkuliahan pembahasan pertama terkait bagaimana definisi dari komunikasi itu sendiri dan bagaimana proses-proses komunikasi itu bisa berlangsung sehingga bisa membantu menjelaskan kepada teman-teman semua terkait apa itu komunikasi dan bagaimana prosesnya. Nah, kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Jadi, istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris disebutkan communication berasal dari bahasa Latin, yaitu communicatus atau communication yang berarti berbagi atau menjadi milik bersama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi menurut asal katanya memiliki definisi atau memiliki arti sebagai sebuah upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Jadi komunikasi ini adalah milik bersama. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa proses komunikasi ini harus dilakukan lebih dari satu orang maupun lebih. Lalu yang selanjutnya, menurut kamus bahasa Webster New College Dictionary, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambang-lambang, melalui tanda atau melalui tingkah laku dari individu tersebut. Itu menurut kamus bahasa Webster. Lalu ada juga yang berpendapat terkait komunikasi itu berdasarkan pendapat dari Bernard Berlson dan Gary Steinler. Beliau menyatakan bahwa komunikasi ini adalah proses penyampaian informasi atau gagasan atau penyampaian emosi, keahlian dan sebagainya melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata, gambar atau visual, angka-angka atau yang lainnya. Lalu ada juga definisi menurut beberapa para ahli, yaitu Harold Laswell. Harold menyatakan bahwa komunikasi ini pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa yang mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dengan akibat apa, dan hasilnya apa. Itu menurut Harold Laswell. Lalu ada juga menurut Weaver. Weaver menyatakan bahwa komunikasi adalah suatu prosedur di mana melalui sesuatu pikiran seseorang dapat memengaruhi pikiran orang lain. Ada juga menurut Carl Hofland, Janis dan Kelly. Ketiga tokoh ini menyatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses melalui di mana seseorang menyampaikan stimulus. Biasanya stimulus ini dalam bentuk kata-kata dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku seseorang yang mendengarnya atau seseorang yang menerimanya, atau dalam hal ini adalah khalayak yang menerima pesan. Dia bisa merubah perilaku maupun pikirannya. Nah, dari beberapa definisi para ahli terkait komunikasi dapat ditarik beberapa karakteristik komunikasi. Yang pertama, komunikasi adalah suatu proses. Lalu yang kedua, komunikasi adalah upaya yang disengaja dan memiliki tujuan. Lalu yang ketiga, komunikasi menuntut adanya partisipasi dan kerjasama dari para pelaku yang terlibat
Dalam hal ini pelaku yang terlibat adalah pemberi pesan dan penerima pesannya. Lalu yang keempat, komunikasi itu bersifat simbolis. Lalu komunikasi bersifat transaksional. Dan yang terakhir, komunikasi menembus faktor ruang dan waktu. Nah, dari definisi Harold Laswell bisa dijelaskan beberapa unsur dalam proses komunikasi. Ada 3 unsur menurut Hartwell. Yang pertama adalah sumber, atau sering disebut juga pengirim atau sumber dari informasi ini. Lalu yang kedua ada pesan. Pesan itu adalah isi dari informasi yang akan disampaikan dari pemberi pesan kepada penerima pesan. Lalu yang ketiga adalah saluran atau media apa yang akan digunakan untuk proses penyampaian pesan atau penyampaian informasi tersebut. Lalu ada juga penerima atau biasa disebut penerima pesan. Biasanya disebut juga sasaran atau tujuan dari pemberi pesan itu. Lalu yang kelima ada efek, apa yang akan dihasilkan dari penerima pesan tersebut saat mendapatkan informasi-informasi atau pesan-pesan yang disampaikan oleh pemberi pesan tersebut. Jadi kelima unsur ini adalah unsur mendasar terjadinya sebuah komunikasi. Namun dalam perkembangannya beberapa faktor ini juga perlu dipertimbangkan terkait umpan balik atau feedback. Lalu apakah memungkinkan terjadinya sebuah gangguan komunikasi atau noise, atau mungkin bahkan dalam konteks atau situasi komunikasi bisa kita sesuaikan apakah kelimanya ini bisa kita libatkan atau tidak. Nah, lalu ada juga 3 konsep pemahaman mengenai komunikasi menurut John Weinberg dan William Wilmot. 3 pemahaman komunikasi yang mereka nyatakan adalah yang pertama, komunikasi sebagai sebuah tindakan satu arah. Lalu yang kedua, komunikasi sebagai proses interaksi. Dan yang ketiga, komunikasi sebagai transaksi. Nah, lalu untuk tingkatan-tingkatan proses komunikasi, yang pertama adalah komunikasi intrapribadi. Komunikasi intrapribadi ini adalah proses komunikasi yang terjadi di dalam diri sendiri atau di dalam diri seseorang tersebut berupa pengolahan informasi melalui panca indera dan syaraf. Contoh untuk komunikasi intrapribadi ini biasanya seseorang sedang berpikir, seseorang sedang merenung, seseorang sedang menggambar, seseorang sedang menulis, atau seseorang sedang melakukan hal tersebut secara pribadi. Itu adalah komunikasi intrapribadi. Lalu ada juga komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi merupakan sebuah proses komunikasi yang dilakukan secara langsung antara satu orang dengan orang lainnya. Contoh untuk komunikasi antar pribadi ini adalah percakapan tatap muka, korespondensi, percakapan melalui telepon dan media-media pendukung lainnya, dan contoh-contoh yang lain. Itu adalah contoh komunikasi antar pribadi. Lalu ada juga komunikasi dalam kelompok. Komunikasi dalam kelompok ini biasanya berlangsung di dalam sebuah kelompok, dan biasanya pada tingkatan-tingkatan ini setiap individu yang terlibat mereka berkomunikasi sesuai dengan perannya masing-masing atau sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Contoh untuk komunikasi antar kelompok itu biasanya kita sedang berunding atau sedang berbicara bersama anggota keluarga. Misalnya ayah berbicara dengan anaknya, ada juga ibu sebagai pendengar juga. Lalu misalnya contoh yang lain untuk komunikasi dalam kelompok adalah proses pembelajaran di dalam kelas atau pembelajaran secara online seperti ini.
juga bisa disebutkan sebagai contoh dari komunikasi dalam kelompok. Lalu ada juga komunikasi antar kelompok. Untuk proses komunikasi antar kelompok ini biasanya berlangsung satu kelompok yang lain dengan kelompok lainnya. Jadi kalau tadi yang pertama hanya di dalam satu kelompok aja, tapi kalau ini gabungan dari beberapa kelompok. Contoh untuk komunikasi antar kelompok ini biasanya forum kegiatan mahasiswa, lalu ada juga perhimpunan beberapa anggota kelompok, itu juga bisa disebut komunikasi antar kelompok. Dan kelompok-kelompok lainnya yang sedang melakukan sebuah proses komunikasi secara bersama-sama. Nah, lalu yang kelima, ada komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi ini biasanya berlangsung di dalam sebuah organisasi atau antar organisasi. Bedanya dengan komunikasi kelompok adalah sifat komunikasi organisasi biasanya lebih formal dan lebih mengutamakan kepada prinsip efisiensi dalam proses komunikasi. Misalnya untuk komunikasi organisasi contohnya adalah rapat BEM atau rapat himpunan mahasiswa. Itu hanya dilakukan atau hanya dikomunikasikan di satu anggota kelompok itu saja. Atau misalnya rapat dengan perusahaan atau rapat dengan pimpinan perusahaan, itu juga bisa disebut dengan komunikasi organisasi. Atau mungkin kalau untuk di kelas, bisa proses komunikasi dengan ketua kelas sedang memperundingkan suatu hal, itu juga bisa disebut sebagai komunikasi organisasi. Nah, lalu komunikasi dengan masyarakat luas. Komunikasi dengan masyarakat luas ini biasanya ditunjukkan kepada masyarakat luas. Contoh untuk komunikasi dengan masyarakat luas ini biasanya informasi yang disebarkan melalui televisi, melalui radio, melalui sosial media, dan melalui media-media yang bisa dijangkau oleh masyarakat secara umum. Nah, sampai sini terkait pembahasan definisi dan bagaimana proses komunikasi itu berlangsung. Dari definisi tadi ada beberapa ahli, dan dari prosesnya juga sudah saya jelaskan di video ini. Segitu dulu untuk penjelasan terkait definisi, pendapat beberapa ahli dan proses komunikasi. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Ya, sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.